Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya Riza Elviana Safitri dengan NIM 1860205222164. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai panca indera. Nah, mari anak-anak simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak tahu apa itu pengertian panca indera? Jadi, pengertian panca indera adalah 5 bagian tubuh yang dapat mengindra, yakni merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba atau merasakan sesuatu. Nah, indera ini terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Nah, yang pertama yaitu mata. Mata adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata ini umumnya digunakan untuk melihat objek dalam kondisi dekat atau dalam kondisi yang jauh. Nah, setelah itu mata juga digunakan untuk melihat kondisi sekitar kita. Contohnya, ketika kita membaca tulisan pada sebuah buku, maka indera yang kita gunakan adalah indera penglihatan, yaitu mata. Nah, yang kedua yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengar. Fungsinya untuk mendengar. Nah, telinga ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Nah, bagaimana sih kita kok bisa mendengar suatu bunyi? Ya, jadi kita bisa mendengarkan suatu suara atau bunyi itu melalui beberapa proses yang terjadi pada telinga. Yang pertama, pada telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Jadi daun telinga menangkap suara lalu disalurkan ke lubang telinga hingga mengenai telinga bagian dalam, yaitu gendang telinga. Nah, gendang telinga pun bergetar hingga tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar dan diterima oleh syaraf pendengaran sehingga diteruskan ke otak kita dan kita bisa mendengarkan suara. Nah, yang ketiga yaitu hidung. Hidung merupakan indera pencium. Hidung selain itu berfungsi juga sebagai alat kita untuk bernafas. Nah, kita dapat menentukan suatu bau benda itu melalui hidung. Nah, proses yang pertama yaitu terjadi karena molekul benda yang ada di udara masuk ke lubang hidung kita, terus ke rongga hidung, hingga mengenai syaraf pembau dan diteruskan ke otak. Nah, contohnya pada indera pencium ini, pada saat ibu kalian masak di rumah, kalian pasti mencium aroma-aroma yang sedap dari masakan ibu kalian di rumah. Itu merupakan salah satu fungsi dari indera pencium atau hidung. Keempat yaitu kulit. Kulit ini merupakan indera peraba dan juga indera perasa. Kita dapat berhubungan dengan dunia luar itu dengan perantara kulit. Nah, kulit ini mempunyai 2 lapisan. Lapisan yang pertama disebut lapisan epidermis. Yang kedua, lapisan dermis. Nah, lapisan yang pertama yaitu epidermis. Ini adalah epidermis. Posisinya yang paling luar
tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah. Nah, yang kedua yaitu dermis. Dermis ini di bawah epidermis. Nah, ini berisi sel jonggar dan mengandung pembuluh darah. Kelima yaitu lidah. Lidah terletak di dalam mulut kita. Nah, lidah ini sebagai indera pengecap. Lidah ini menerima rangsangan rasa seperti manis, asin, dan juga asam. Selain itu, lidah berfungsi sebagai alat untuk berbicara dan juga berfungsi sebagai untuk mengatur makanan yang ada dalam mulut saat kita mengunyah. Contohnya yaitu gula dan garam. Nana pasti tahu bagaimana rasa dari gula? Ya, manis. Dan bagaimana rasa dari garam? Ya, asin. Nah, bagaimana suatu lidah itu dapat mengetahui rasa tersebut? Jadi, lidah dapat mengetahui rasa tersebut karena saat makanan atau minuman masuk ke dalam mulut kita, itu diterima oleh ujung-ujung syaraf mengecap, lalu diteruskan ke syaraf otak sehingga kita dapat menentukan rasa yang manis, pahit, asam, asin. Sekarang ibu mempunyai sebuah soal untuk kalian. Jika kakak kalian memutar sebuah lagu dan kalian mengetahui, kalian mendengarnya bahwasanya lagu itu adalah lagu Balonku Ada 5, maka indera yang digunakan adalah ya benar, indera yang digunakan adalah indera telinga. Oke, anak-anak semuanya sudah paham? Alhamdulillah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.